Bapak Ibu dengar musik ya? Tadi ada musik ya? Ada nyanyi kan? Apa hukumnya musik? Wah, ini rame ya. Beberapa tempat gara-gara musik, suami istri bisa nggak tegur sapa itu. Ya? Kawan jadi tak kenal lagi deh. Musik itu asalnya juga dari tradisi jahiliyah. Ada tradisinya. Ya. Mulanya dari syair. Syair disebut syair, Datuk juga di bahasa Arab, saya spesialisasi juga di bahasa Arab. Syair disebut syair kalau dia memenuhi 4 unsur. Di antara 4 unsur ini ada musik. Ya, al-fasahah, al-khayal, kemudian nanti uslub, yang keempat adalah musik. Ya, musik. Ada musiknya. Nanti punya mereka 16 rumus. Disebut dengan bahr di ilmu arud. Misal, ada rumus namanya tawil. Tawilun dahudun al-buhuri fadailun, fa'ulun mafa'ilu, fa'ulun mafa'ilu. Kifa dzikra min dzikri habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fa hawmali. Contoh rajaz. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili. Al-ma'u wadh-dhahru ma'a ma zahri al-lahdhul muqali. Fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa mawlani fa kam tajummuni ghazayyinun aqayqali. Kataftuhu nadatin fi hadha ar-rajuli fa qala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali wali ya waylali fa qultu la tuwalwili fa bayyinul lu'li. Qalat tawhina kaza in razidun muqali kahatan ka kaylali tabtabuli. Coba ulangi. Madid. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Tala'al badru alaina min thaniyatil. Itu asalnya qasidah. Rumusnya madid. Ada 16 rumus. Yang dipraktikkan di era Nabi, di masa jahiliyah, itu bentuknya banyak. Misal, ada orang bikin qasidah, bikin puisi untuk berzina. Namanya ghazal. Jadi dia bikin rayuan-rayuan lewat puisi supaya bisa berzina dengan orang lain. Ada lagi khamariyat, bikin puisi untuk mabuk. Ya, jadi supaya senang menikmati minuman keras. Di zaman jahiliyah itu pemabuk amatir itu minumnya 5 kali dalam sehari. Itu yang amatir. Jadi kalau baru minum 2 kali, itu baru mulai saja coba-coba itu ya. Itu kalau untuk menarik dia mabuk, ada namanya khamariyat. Sehingga apa yang terjadi? Begitu mereka mabuk menggunakan syair dan bernuansa musik, maka dicela oleh Quran. Ada celaannya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Hei, para penyair, pujangga, pemusik itu, kebanyakan mereka tidak bermanfaat waktunya. Datang ke lembah-lembah cari inspirasi, tapi hasilnya berbuat maksiat. Maka turunlah ayat tentang para pujangga, para pemusik. Tapi sisi lain, ternyata ketika Nabi dicela dengan musik, ada orang bikin syair pakai musik, dibela oleh sahabat Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Maka Nabi punya pemusik, punya penyair di samping Nabi, yang membela Nabi. Dan ketika membela Nabi, turunlah ayat, illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali yang musiknya diarahkan kepada amal saleh dan nilai-nilai kebaikan. Maka para ulama menyimpulkan dari tradisi ini, musik berkembang dibagi 2 bagian. Jika ada yang berkaitan dengan nilai kebaikan, membawa syiar-syiar kemuliaan, tidak berlebihan, tidak memberikan dampak maksiat, maka diperkenankan dengan batas-batas tertentu. Tapi kalau membawa kepada hanyut sesuatu sehingga lupa dengan kebaikan, dia bisa makruh sampai dengan haram, sehingga ada ulama menempatkan musik seperti hukum nikah. Al-musiqa ta'tarihi ahkamul khamsah. Jadi tengah-tengahnya adalah ibahah, ke kanan sunnah, bahkan bisa wajib, ke kiri makruh, ke kirinya lagi haram. Di masa Islam jaya, musik ini diadopsi menjadi teori gramatikal memudahkan belajar pengetahuan. Contoh, di masa-masa Islam jaya di Andalusia, itu para ulama kalau ingin membuat metode-metode mengajar, semua pakai syair. Kita kenal alfiyah ya. Alfiyah itu metode gramatikal bahasa Arab, menghimpun nahwu dan saraf, hafal 1002 bait, maka menguasai semua kaidah bahasa Arab. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasbun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'al li wa nun iqbalanna fi'lun yanjali. Itu ada musiknya. Tapi tak ada yang mengharamkan itu, semua membenarkan. Ada alfiyah di ilmu hadis, ada alfiyah asy-Syatibi, ya, ada nazamnya, nazam Syatibi ya.
Maju lagi, diserap di Persia, maka muncul notasi. Dari situ muncul notasi. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu diambil dari khazanah Islam. Dal, ra, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Disitulah menjadi notasi yang bisa dibaca. Jadi dikembangkan menjadi alat-alat musik. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, C, D, A, F, G, A, B, C. Tapi saya tak bisa main-main musik ya, karena gelombangnya beda. Tapi saya hafal, tahu, karena riset. Nah, maka dari situ kemudian dikembangkan. Ada tradisi-tradisi musik yang kita dapati. Ada nasyid, kita kenal dulu nasyid ya. Dari akapela sampai diiringi dengan alat. Membawa kepada ketaatan, kita ingat dengan Allah. Ada Raihan, ada Hijaz di Malaysia. Indonesia ada The Fikr ya. Kemudian ada The Zikr dan sebagainya. Itu sah, tidak ada masalah. Tapi ketika musik digunakan untuk maksiat kepada Allah. Cinta satu malam. Apalagi itu ya. Dan seterusnya. Itu yang dari liriknya bertentangan, maka tradisi itu ada yang bisa dibenarkan, diakomodir oleh syariat, ada yang ditolak secara langsung. Saya mau nanggapin video yang beredar tentang Ustadz Aidi Hidayat yang seperti ini. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Dia, tahukah engkau para pemusik itu? Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Semoga ini bisa menjadi pembanding dan semoga teman-teman tidak mudah terpengaruh dengan apa yang beliau sampaikan tentang musik ini. Pertama, beliau ini sampai sejauh ini belum juga mengubah cara berdalilnya. Memang berdalilnya beliau ini banyaknya dicocokologi, dipaksakan, tidak berlandaskan manhaj salafus saleh, tidak menyandarkan pemahamannya kepada para ulama yang mu'tabar, para ulama yang memang betul-betul ahli tafsir. Coba yang pertama, siapa ulama ahli tafsir yang mengatakan surat Asy-Syu'ara surat musik? Ada nggak di antara ulama di zaman dahulu mengatakan demikian? Jangan-jangan ini memang produk beliau sendiri, keluar dari kantong pribadi dengan mudahnya disebarkan kepada kaum muslimin. Yang kedua, beliau ini tidak bisa membedakan antara syair kemudian musik. Bagaimana bisa menyamakannya yang tidak sama? Kalau orang kafir di zaman dahulu menyamakan riba dengan jual beli, beliau ini menyamakan antara musik dengan syair. Syair itu adalah rangkaian kata-kata. Kalau kemudian dinadakan namanya nasyid. Musik itu pakai alat musik. Contoh, orang membuat syair. Allahu ya'lamu ma nashku minal alam wa man nu'anihi min dhiqin wa min saqam lakin lana fihi dhannun la yukhayyibuna hasyahu an tarji'al aidi bila ni'ami. Ini namanya syair. Adapun ketika dinadakan dia jadinya jadi nasyid tapi tanpa musik. Allahu ya'lamu ma nashku minal alami wa ma nu'anihi min dhiqin wa min saqami lakin lana fihi dhannun la yukhayyibuna hasyahu an tarji'al aidi bila ni'ami. Ini nasyid tapi tanpa musik. Ketika nanti ditambahin dengan genjrengan gitar, ditambah dengan piano, itu baru namanya musik. Ustadz Aidi Hidayat ini tidak bisa membedakan ketiganya. Meskipun kita masih bisa berteman di dalam kehidupan sehari-hari, tapi menambah perbedaan dan ketika adanya orang yang berdalil dengan cara yang tidak benar. Mungkin untuk Ustadz Aidi Hidayat ini kita hanya bisa mendoakan. Semoga kepintaran beliau, termasuk dengan fisika-fisika yang ada di belakang yang akhirnya jadi cocokologi itu. Maka turunlah surat musik. Sehingga akhirnya jadi ada surat-surat musik lagi. Ya semoga kepintaran beliau ini Allah tambahkan dengan hidayah. Semoga dengan bertambahnya hidayah, beliau bisa berdakwah dengan benar dan menuntun kaum muslimin di jalan yang benar. Singkat dan padat saja karena kita bagi dengan cepat. Yang diambil di cuplik itu diantaranya ada satu pertanyaan tentang hukum musik. Sebetulnya ada satu pernyataan, ada satu pertanyaan. Pernyataannya dari moderator yang menyamakan Quran dengan musik dan saya bantah tegas itu dengan dalil dan seterusnya. Yang kedua, yang ini yang penting, pertanyaan tentang musik, tentang hukum musik. Ya, nanti teman-teman bisa lihat tuh, klik aja di YouTube tuh gampang, pengkajian Ramadan UMJ, ya nanti keluar tuh, itu ada kurang lebih 2 jam di situ. Kemudian saya jawab dengan menyampaikan 2 hal. Pertama, ini standar kami, saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik karena saya ini senang Quran, cinta Quran, dan berharap menjadi bagian dari ahli Quran, maka posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Gelombang musik itu nggak sama dengan gelombang Quran.
Itu poin saya. Itu sikap yang pertama saya sampaikan. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Disampaikanlah bagaimana pandangan ulama tentang hukum itu. Walaupun kita punya sikap berbeda, hukum harus disampaikan. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Yang mengharamkan ini dalilnya, ini turunannya. Yang membolehkan seperti ini, yang mutlak itu langsung saya tolak, ini abaikan saja. Yang membolehkan dengan catatan begini, begini, begini. Kemudian didialogkan. Ya, yang satu saya turunkan ini yang surat Luqman ayat 6. Kemudian sampailah pada titik surat Asy-Syu'ara. Saya sampaikan makna Asy-Syu'ara jamak dari kata syair, ya syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Ya. Syair pemusik, lalu disimpulkan dan dibuat sebuah framing. Ada surat musik di Quran, Ustadz ini menghalalkan musik. Nah, itulah yang terjadi. Nah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau ada yang motong-motong, ada yang mencela dan sebagainya, itu semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan tidak usah terlalu capek, jangan saling membantah, lelah nanti seperti itu. Habis waktunya, lupa anak belum mandi, ya, lupa kemudian kita harus menata yang lain-lain. Jelas sampai sini?